Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Fitriali, NIM 1931040019. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu peranan aktif kepemudaan. Adapun masalah yang ada pada generasi muda, yaitu kelemahan mencolok dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun kultural, dan dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri. Secara hukum, pemuda adalah manusia yang berusia 15 tahun sampai 30 tahun. Secara biologis, yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, seperti adanya perubahan fisik, dan secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase balik, yang ditandai dengan mimpi basah bagi pria, biasanya pada usia 11 tahun sampai 15 tahun, dan keluarnya darah haid bagi wanita, biasanya saat usia 9 tahun sampai 13 tahun. Pemuda adalah suatu generasi yang di pundaknya terbebani berbagai macam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengertikan kepemudaan diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial, kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Selanjutnya ada beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu dirasa menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk generasi muda. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. Selanjutnya, belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non-formal. Tingginya jumlah putus sekolah yang diakibatkan oleh berbagai sebab, yang bukan hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa. Selanjutnya, kurangnya lapangan kerja atau kesempatan kerja, serta tingginya tingkat pengangguran atau setengah pengangguran di kalangan generasi muda, dan mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional, serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya. Selanjutnya, adapun masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan, misalnya dalam bentuk radikalisme dan sebagainya, dan sikap yang apatis atau misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran norma moral generasi tua. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang, sedangkan sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis, apalagi seseorang mencapai usia remaja. Secara fisik, dia telah matang, tetapi untuk dapat dikatakan dewasa dalam arti sosial, masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma-norma masyarakat. Pada masyarakat bersahaja, hal itu tidak menjadi masalah, karena anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan kelompok kekerabatan. Perbedaan kedewasaan sosial dengan kematangan biologis tidak terlalu mencolok. Posisinya dalam masyarakat antara lain ditentukan oleh usia. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah rumit. Terdapat pembagian kerja dan pengkotakan fungsional bidang-bidang kehidupan, kecuali terhadap pekerja fisik. Maka masyarakat tidaklah semata-mata menurut
adanya kemampuan-kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan di bidang ilmiah. Misalnya, kemampuan timbul tidak seimbang antara kedewasaan sosial dengan kedewasaan biologis, terutama di dalam proses modernisasi. Selanjutnya, permasalahan umum yang dihadapi oleh generasi muda di Indonesia dewasa ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Dengan adanya pengangguran dapat merupakan beban bagi keluarga maupun negara, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Yang kedua, penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental bangsa. Yang ketiga, masih adanya anak-anak yang hidup menggelandangan. Yang keempat, pergaulan bebas di antara mudi-mudi yang menunjukkan gejala penyimpangan perilaku atau deviant behavior. Yang kelima, masuknya budaya barat atau westernisasi kultural yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang dapat merusak mental generasi muda. Yang keenam, perkawinan di bawah umur yang masih banyak dilakukan oleh golongan masyarakat, terutama di pedesaan. Yang ketujuh, masih menjelajahnya kenakalan remaja dan permasalahan lainnya. Selanjutnya, yang ke-B, arah dan pengembangan generasi muda. Arah dan pengembangan generasi muda ini, pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi pemuda. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 30323 Undang-Undang 1978 tanggal 28 Oktober 1978. Tujuannya agar semua pihak yang turut serta dan berkepentingan dalam penegakannya benar-benar menggunakannya sebagai pedoman sehingga pelaksanaannya dapat terarah, menyeluruh dan terpadu serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud. Adapun pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan. Yang pertama, landasan ideal atau Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan strategi sama dengan garis-garis besar haluan negara, landasan historis atau sama dengan Sumpah Pemuda dan Proklamasi, landasan normatif sama dengan tata nilai di tengah masyarakat. Selanjutnya, arah pembinaan dan pengembangan generasi muda dituju pada pembangunan yang memiliki keselarasan dan ketuhanan antara ketiga sumber orientasi hidupnya, yakni orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, orientasi dalam dirinya sendiri, orientasi keluar hidup di lingkungan. Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan generasi muda menyangkut dua pengertian pokok, yaitu yang pertama, generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang telah memiliki bekal dan kemampuan serta landasan untuk mandiri dan keterlibatannya pun secara fungsional bersama potensi lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Yang selanjutnya, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuan tingkat yang optimal dan belum dapat bersikap mandiri yang melibatkan secara fungsional. Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda. Generasi merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya insani bagi pembangunan nasional, diharapkan mampu memikul tugas dan tanggung jawab untuk kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 323
Undang-Undang 1978, tanggal 28 Oktober 1978, bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, serta tepat sasaran dan terarah. Dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, garis-garis besar haluan negara, Sumpah Pemuda dan Proklamasi, Tata Nilai dan Kebudayaan Masyarakat. Dalam hal ini, generasi muda haruslah peka terhadap masa depan generasi maupun harus melihat masa lalu sebagai bahan ajaran mereka dan juga contoh mereka. Namun generasi muda pun harus menatap masa kini sebagai jalan untuk menggapai masa depan. Motivasi juga harus terus ditanamkan. Selanjutnya, arah pembinaan dan pengembangan generasi muda berorientasi pada Tuhan Yang Maha Tuhan, nilai-nilai kerohanian dan falsafah hidup. Bilang kita 2 kali. Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai keharmonian dan falsafah hidup Pancasila. Orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri, mengembangkan bakat-bakat kemampuan jasmani dan rohani dalam dirinya agar dapat memberikan prestasi semaksimal mungkin. Orientasi keluar terhadap lingkungan atau budaya sosial dan moral. Dan masa depannya sumber orientasi keluar ini dibagi atas pengembangan sebagai insan sosial budaya, pengembangan sebagai insan sosial politik, dan sebagai insan patriot. Pengembangan sebagai insan sosial ekonomi, termasuk sebagai insan kerja dan insan profesi, yang mempunyai kemampuan untuk menyayangi sumber alam dan menjaga kelestariannya. Pengembangan pemuda terhadap masa depannya, kepekaan terhadap masa depan akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas dirinya kreatif kritis. Tujuan pembinaan dan pengembangan generasi muda. Yang pertama, menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa. Yang ketiga, melahirkan kader-kader pembangunan nasional dengan angkatan kerja berhubungan luhur, dinamis, dan kreatif. Yang keempat, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kreativitas, kebudayaan, dan nasional. Yang kelima, mewujudkan kader-kader patriot, pembela bangsa yang berkesadaran dan berketahanan nasional. Selanjutnya, jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kelompok jalur utama, yaitu jalur keluarga. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adalah orang tua, serta anggota keluarga terdekat. Jalur generasi muda, organisasi-organisasi pemuda yang ada seperti OSIS, Senat, Pramuka, Karang Taruna. Yang selanjutnya, kelompok jalur penunjang. Jalur sekolah atau prasekolah, organisasi orang tua murid, entah maupun pendidikan dan sarananya. Jalur masyarakat yang melambang, lembaga pribadian, organisasi sosial. Jalur masyarakat yang tidak melambang, pergaulan sehari-hari terhadap kreasi. Selanjutnya, organisasi pemuda yang kecil. Organisasi pemuda di Indonesia paling aktif. Pada awalnya, organisasi pemuda di Indonesia ini dipelopori oleh organisasi yang dikenal dengan nama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Suetomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Geonemex Suerjono. Untuk mendapatkan informasi mengenai Dr. Suetomo, Anda juga bisa baca biografi Bung Tomo. Ia pun mengapa pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Hari nasional tersebut ditetapkan sejak tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Bahkan saat ini telah didirikan Museum Kelantikan Nasional. Untuk informasi bagaimana museum tersebut dibangun, Anda juga bisa baca Sejarah Nasional Solo, Jawa Tengah. Karena organisasi Serikat Islam ini lebih memajukan kaum tua, akibatnya golongan muda semakin tersingkir. Hal tersebut membuat para pemuda berinisiatif membuat suatu organisasi sendiri. Berikut 7 organisasi pemuda Indonesia yang berhasil terbentuk oleh golongan pemuda. Yang pertama, Jong Java. Pada mulanya organisasi ini bernama Trikoro Drahmo. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah 3 tujuan mulia. Organisasi ini didirikan oleh R. Satima Wudirsojojo di Stovia pada tanggal 7 Maret 1915. Alasan organisasi ini didirikan karena banyak golongan pemuda yang berpendapat bahwa Budi Utomo adalah organisasi elit. Tujuan organisasi ini sendiri adalah untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan golongan pemuda. Tokoh organisasi Jong Java sendiri tersebut adalah Sunardi, R. Satima Wirsojojo, Kadarma, Agus Salim. Pada awalnya organisasi ini tidak bersifat politik, namun sejak bergabungnya Agus Salim, Jong Java mulai bergerak dalam bidang politik. Akibatnya menimbulkan pro dan kontra. Akibatnya beberapa pemuda memutuskan untuk memisahkan diri untuk membuat organisasi baru yang bernama Jong Sumatera Bun. Yang kedua, Jong Sumatera Bun. Organisasi ini dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Atta. Didirikan di Jakarta pada tahun 1917. Tujuan organisasi ini sendiri untuk memperkuat hubungan para pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera dan mendidik mereka agar bisa menjadi pemimpin bangsa serta mengembangkan dan mempelajari budaya asalnya. Yang ketiga, Organisasi Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan melawan para penjajah. Bertempat di Jalan Kramat nomor 106, Walter Den, Batavia. Organisasi ini membuat konsep pergerakan yang mirip dengan Indonesia Pergige yang didirikan oleh Muhammad Atta di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini sendiri dipelopori oleh para pemuda asal Jakarta dan Bandung. Selanjutnya, yang keempat ada Jong Islamiten Bund. Jong Islamiten Bund juga bisa disebut sebagai Perhimpunan Pemuda Islam. Organisasi ini merupakan kumpulan dari golongan pelajar Islam Hindia Belanda. Jong Islamiyet Bund sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 1925. Batavia. Organisasi ini tidak bersifat politik, tetapi lebih banyak terlibat dalam penyelenggaraan kasus pendidikan dan kegiatan persatuan bagi pelajar Islam Hindia Belanda. Jong Ambon. Jong Ambon atau Organisasi Kepemudaan Ambon ini telah ada pada masa pergerakan nasional, bahkan sebelum adanya Sumpah Pemuda. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai alasan berdirinya Jong Ambon sehingga terbentuklah Sumpah Pemuda, Anda dapat membaca mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Salah satu tokoh-tokoh pelopor Jong Ambon yang terkenal adalah John Hannes Lyman. Yang keenam, Jong Batak. Jong Batak atau Jong Bates Bond merupakan organisasi yang terdiri atas golongan pemuda yang berasal dari daerah Batak. Maksud dan tujuan terbentuknya Jong Batak adalah untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan golongan pemuda serta untuk memajukan kebudayaan daerah.
Selanjutnya, yang terakhir, Pemuda Kaum Betawi. Organisasi Pemuda Kaum Betawi ini didirikan pada tahun 1927. Sesuai namanya, organisasi ini terdiri atas golongan pemuda daerah Betawi dan diketahui oleh Muhammad Tabrani. Pada mulanya, organisasi Pemuda Kaum Betawi pun tergabung dari dua organisasi lain, yaitu Jong Java dan Sekar Rukun, karena mereka seruput. Namun di akhir tahun 1926, mereka berpendapat bahwa perlu memiliki organisasi tersendiri, sehingga golongan mudanya memisahkan diri lalu membentuk organisasi Pemuda Kaum Betawi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.